Oke, selamat datang pada praktikum uji kebugaran fisik, praktikum fisiologi PSKPS 2025. Dimana kita di sini akan membahas terutama tekanan darah. Jadi kita mulai dulu dari sistem sirkulasi. Dia itu memiliki 3 komponen dasar, yaitu yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah pembuluh darah, yang ketiga adalah darah. Kemudian jantung ini adalah pompa ganda yang hasilin tekanan pendorong bagi darah untuk mengaliri dua, yaitu yang pertama ada sirkulasi paru dan juga sirkulasi sistemik, di mana paru ini dia fungsinya menukarkan darah yang kaya akan CO2 ditukar di paru untuk ditukar jadi darah yang kaya akan O2. Jadi dia bakal dari jantung ke paru untuk sirkulasi paru ini sendiri. Kemudian untuk sirkulasi sistemik, dia dari jantung dan menyebarkan darah ke seluruh tubuh, seluruh sistem organ. Kemudian jantung itu memiliki beberapa bagian penting. Yang pertama adalah atrium, di mana fungsi atrium adalah menerima darah entah dari seluruh tubuh atau dari paru. Kemudian yang kedua ada ventrikel, di mana fungsi ventrikel adalah memompa darah untuk keluar. Kemudian yang terakhir adalah septum, di mana dia adalah sebagai dinding pembatas. Kemudian ini ada beberapa prinsip yang bisa kita gunakan dan kita ingat. Jadi untuk jantung, jadi darah itu ngalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Kemudian yang kedua, kontraksi itu ningkatin tekanan di dalam ruangan, sedangkan relaksasi nurunin tekanan. Jadi ini nyambung satu sama lain. Jadi apa maksudnya? Jadi kalau misalnya fase diastolik itu kan fase dimana atrium itu mengirimkan darah ke ventrikel. Nah, karena dia ngirimin darah dari atrium ke ventrikel, maka atrium ini tekanannya harus lebih tinggi daripada ventrikel. Jadi salah satu cara supaya dia tekanannya lebih tinggi itu adalah dia berkontraksi sehingga tekanannya akan lebih tinggi, dan kemudian katup AV bisa terbuka dan dia bisa ngalirin darah ke ventrikel. Jadi terus kita lanjut, katup AV itu kebuka ketika tekanan atrium itu lebih tinggi dari tekanan ventrikel dan juga nutup ketika gradien tekanan dibalik. Kemudian katup semilunar, tadi katup AV di antara atrium dan ventrikel, dan katup semilunar di antara ventrikel dan aorta atau juga pada ventrikel dan arteri pulmonalis. Jadi dia bakal kebuka ketika tekanan ventrikel itu lebih tinggi daripada tekanan aorta atau paru. Nah, kemudian ini ada sirkuit lengkap aliran darah. Jadi kalau untuk paru, dia mulai dari atrium kanan nge-push darah ke ventrikel kanan, di mana akan dibawa ke arteri pulmonalis, di mana di paru ini akan ditukar darahnya yang dari kaya CO2 menjadi kaya O2, di mana darah itu akan dibawa kembali oleh vena pulmonalis, diterima oleh atrium kiri dan dilanjutkan di ventrikel kiri. Sedangkan di sini dimulai juga dari sirkulasi sistemik, di mana ventrikel kiri ini akan nge-push darah ke seluruh tubuh dari otot, ginjal, saluran cerna, otak dan juga organ sistemik lainnya, di mana bakal dikembalikan ke vena cava dan akan dimasukkan lagi atrium kanan dan dikembalikan lagi sirkulasi paru dan sistemik, dan ini akan berputar terus seumur hidup. Nah, kemudian untuk jantung sendiri ini ada dua fase, di mana dia ada sistolik dan diastolik. Jadi sistol ini ketika ventrikel itu berkontraksi, dan jadi kan tekanannya bakal lebih tinggi kan di ventrikel. Nah, dia bakal nge-push atau ngedorong darah itu keluar, entah dia ke arteri pulmonalis ataupun ke aorta. Untuk diastol sendiri, dia itu proses dimana darah itu ngalir dari atrium ke ventrikel, dimana darah ini sebenarnya kalau misalnya ventrikel ini relax, atrium relax, itu dia itu sebenarnya untuk tekanannya atrium ini secara otomatis bakal lebih tinggi daripada ventrikel. Jadi dia bakal ngeinisiasi supaya darah itu mengalir secara pasif. Tapi ini juga malah akan menyisakan darah mungkin sekitar 10-20%. Jadi dibutuhkan dorongan tambahan. Jadi atrium ini bakal berkontraksi, dimana dia bakal ngirimin darah yang sisa-sisa tadi ke ventrikel, yang dimana disebut sebagai atrial kick. Nah, ini ada beberapa suara jantung yang normal. Jadi suara jantung
dua suara jantung itu S1 dan S2, dimana S1 ini ketika sistolik, dimana katup AV atau katup atrioventrikel ini tertutup. Kemudian yang S2 itu dimana ketika katup dari aorta dan juga pulmoner ini tertutup dan terjadi ketika diastolik. Jadi kemudian ini ada beberapa murmur. Jadi ini penyebab murmur, salah satu penyebab murmur yaitu ketika stenosis, ketika katup itu nggak bisa kebuka secara benar, padahal harus normal kayak gini. Sedangkan regurgitasi itu ketika katup itu nggak bisa tertutup secara benar, yang harusnya tertutup gini malah malah ada celah. Kemudian suara jantung ini kalau misalnya suara jantung yang normal itu terjadi ketika aliran laminar, jadi dia lurus aja, nggak ada turbulensi kemana-mana. Sedangkan kalau misalnya suara jantung S3 S4 yang terdengar itu ataupun murmur, dia terjadi karena dia itu terbentur gitu loh, jadi dia dapat didengar gitu dan terjadi aliran turbulen ini. Nah, jadi kemudian kita lanjut ke kelistrikan jantung, dimana kalau misalnya dari jantung, pacemaker dari jantung ini adalah nodus SA, dimana fungsinya dia adalah mendepolarisasi dari atrium. Nah, kalau misalnya normal dia bakal memulai dari nodus SA, dimana nodus SA ini kan fungsinya dari depolarisasi atrium, dimana depolarisasi atrium ini bakal nyebabin dari kontraksinya atrium. Kemudian dari nodus SA itu dilanjutkan ke nodus AV, dimana nodus AV ini kelistrikannya malah diperlambat supaya darah yang mengalir ini bisa maksimal masuk ke ventrikel. Jadi darahnya itu bisa sepenuhnya bisa masuk dan secara maksimal. Nah, dari nodus AV ini lanjut ke cabang ke berkasis, dimana berkasis ini bakal kebagi dua, jadi cabang kiri dan juga cabang kanan, dimana dia bakal bercabang lagi ke serat Purkinje, dimana fungsinya adalah mendepolarisasi ventrikel atau mengkontraksasi dari ventrikel. Nah, jadi ini ada EKG dan bunyi jantung. Seperti yang kita tahu, untuk bunyi jantung S1 itu ketika katup aorta terbuka atau katup AV menutup lebih tepatnya, dan diastolik ketika katup aorta menutup. Jadi kalau misalnya kita lihat nih tekanannya nih dari ketika diastolik, secara otomatis tekanan atrium itu bakal lebih tinggi daripada tekanan ventrikel. Jadi ini keadaan dimana darah itu bisa secara pasif masuk, dan ini ketika atrial kick atau dimana atrium itu berkontraksi, dimana tekanannya akan lebih tinggi. Nah, kemudian ketika fase masuk sistolik, tekanannya itu tekanan ventrikel bakal langsung melonjak tinggi, bahkan melebihi dari tekanan aorta, sehingga katup aorta ini bisa terbuka dan juga dia bisa ngalirin darah dari atrium ke ventrikel. Nah, ketika tekanan ventrikel ini lebih tidak sebanyak tekanan aorta, dia bakal nutup katup aorta. Nah, jadi ini kalau misalnya kita lihat elektrokardiogramnya, EKG-nya, gelombang P, kemudian ada QRS, dan ada gelombang T. Nah, jadi kita lanjut ke MAP atau mean arterial pressure atau tekanan darah arteri rata-rata, dimana dia itu kebagi rumusnya itu kebagi dua, curah jantung dan juga resistensi perifer total. Nah, jadi dari tekanan darah ini dia itu disebabkan karena dua faktor ini, yaitu curah jantung sama resistensi perifer total. Nah, jadi kita mulai dari curah jantung dulu. Curah jantung ini kalau bahasa Inggrisnya disebut CO atau cardiac output, dimana cardiac output ini rumusnya itu heart rate atau kecepatan jantung dikali stroke volume atau isi sekuncup. Nah, jadi kalau misalnya kecepatan jantung, dia bakal dipengaruhi oleh aktivitas simpatis dan epinefrin,
dan juga aktivitas parasimpatis. Apa ini maksudnya? Jadi, kalau aktivitas simpatis dan epinefrin ini kita bayangkan aja ketika kita sedang dikejar anjing. Maka aktivitas ini atau sistem saraf ini dia bakal aktif, dan fungsinya dia akan meningkatkan dari kecepatan jantung atau heart rate. Nah, kebalikannya, aktivitas parasimpatis itu dia terjadi kalau misalnya tubuh kita ingin beristirahat. Jadi kalau misalnya tubuh beristirahat, biasanya kita kan jarang buat deg-degan. Nah, dia bakal menurunkan dari kecepatan jantung itu sendiri. Nah, kemudian untuk isi sekuncup, dia ini dipengaruhi oleh 3. Jadi sebelum kita masuk sini, sebenarnya isi sekuncup itu dia dipengaruhi lagi oleh preload, afterload, dan kontraktilitas. Jadi untuk preload sendiri ini adalah volume darah yang ngisi ventrikel sebelum kontraksi. Jadi istilahnya dia itu darah yang sebelum dipompa. Dan kemudian ada afterload, di mana dia adalah tekanan yang harus dilawan oleh jantung saat memompa. Yang terakhir adalah kontraktilitas, di mana kontraktilitas ini dia adalah kekuatan kontraksi otot jantung. Nah, kemudian dari isi sekuncup ini dia bakal dipengaruhi sama aliran balik vena. Nah, aliran balik vena ini dia bakal dipengaruhi lagi sama volume darah, aktivitas pernafasan, dan juga aktivitas otot rangka. Jadi kenapa volume darah masuk ke aliran balik vena? Jadi volume darah itu, semakin banyak volume darah seseorang, maka semakin besar juga aliran balik vena menuju jantung. Yang kemudian ada aktivitas pernafasan, dimana semakin sering kita ngelakuin inspirasi, maka darah itu kan semakin cepat ngalir untuk menerima dan ngeluarin oksigen. Nah, nanti aliran balik venanya juga bakal mencepat atau meningkat, dan ujungnya nanti kita bisa ningkatin tekanan darah meskipun tidak terlalu signifikan, misalnya ketika kita sedang berolahraga. Kemudian ada aktivitas otot rangka, dimana misalnya otot rangka itu berkontraksi. Misalnya kita berdiri aja nggak rebahan, maka kontraksi otot rangka itu dia bakal menekan atau memompa vena yang ada di sekitar untuk ngalirin darah ke jantung. Jadi kalau misalnya kita rebahan atau nggak ngapa-ngapain, itu nggak ada kontraksi kan dari otot, jadi nggak ada aktivitas pompa dari otot rangka, sehingga saat rebahan tekanan darah bakal cenderung rendah. Nah, kemudian lanjut ke resistensi perifer total, dimana ini dihasilkan oleh pembuluh darah arteri kecil, arteriol, yang bakal dipengaruhi oleh yang pertama, ada jari-jari arteriol, dimana seperti yang kita tahu ini maksudnya adalah diameter dari arteriol arteri atau ventrikel, dimana kalau misalnya vasokonstriksi maka tekanan darah bakal naik, dan ketika vasodilatasi maka tekanan darah akan turun. Kemudian dia bakal dipengaruhi oleh kekentalan darah, maka semakin kental darah akan semakin susah darah untuk dialirkan. Kemudian tekanan darah arteri rata-rata bakal semakin tinggi, yang bakal dipengaruhi oleh jumlah darah yang juga memengaruhi dari viskositas. Nah, untuk aktivitas yang ke bawah-bawah ini kan ada aktivitas simpatis dan epinefrin. Ini seperti yang dijelasin, ini bakal ningkatin dari heart rate, dari kontrol vasokonstriksi, dan dia bisa ningkatin tekanan darah. Nah, untuk vasopresin dan angiotensin ini bakal dijelasin di RAAS, yang mana membutuhkan keseimbangan garam dan air. Ini penjelasan yang tadi kalau cardiac output, volume darah yang dipompa oleh masing-masing ventrikel per menit, yang dimana penentu utamanya adalah kecepatan jantung atau heart rate, denyut per menit atau BPM, beats per menit, dan isi sekuncup atau stroke volume, dimana rumusnya itu heart rate kali stroke volume atau kecepatan jantung kali isi sekuncup.
Nah, jadi ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari cardiac output. Nah, yang pertama itu ada kan heart rate, atau bahasa Indonesianya tadi adalah kecepatan jantung. Nah, kecepatan jantung ini dia bakal dipengaruhi sama yang pertama ada inervasi otonom. Inervasi otonom itu seperti yang kita ceritakan tadi, ada aktivitas simpatis yang fungsinya itu ningkatin tekanan darah, dan juga ada aktivitas parasimpatis di mana fungsinya dia nurunin tekanan darah. Kemudian ada hormon, kemudian ada fitness level, dan juga ada umur. Kemudian buat faktor yang mempengaruhi dari stroke volume, yang pertama ada heart size atau ukuran jantung, kemudian ada fitness level, kemudian ada gender, kemudian ada kontraktilitas, kemudian durasi dari kontraksi, preload, dan juga afterload. Dimana cardiac output itu rumusnya heart rate kali stroke volume, atau kecepatan jantung dikali sama isi sekuncup jantung. Nah, kemudian kita lanjut ke baroreseptor refleks. Jadi sini dulu. Jadi kalau misalnya sesuai praktikum kan kita praktikumnya dari beraba, dari tiduran kemudian berdiri kan. Nah, jadi kalau misalnya tubuh itu, kalau misalnya terjadi perubahan tekanan darah, tubuh itu bakal melakukan dua kompensasi, yaitu pertama ada baroreseptor dan juga ada sistem RAAS. Apa bedanya baroreseptor sama RAAS? Untuk baroreseptor sendiri dia bakal dipakai oleh tubuh ketika jangkanya itu pendek, sedangkan sistem RAAS dia bakal dipakai ketika jangka panjang. Jadi kalau misalnya sesuai praktikum kita dari tiduran ke berdiri, dia bakal menggunakan refleks baroreseptor, dimana misalnya kalau misalnya tekanan darah itu menurun, dia reseptornya bakal ditangkap sama sinus karotis dan arcus aorta. Baroreseptor ini dia bakal disampaikan ke nervus ke-9 atau nervus glossopharyngeus dan juga nervus vagus ke NTS atau nucleus tractus solitarius, dimana ini kan tadi buat fungsinya menurunkan tekanan darah, atau ketika tekanan darah terlalu tinggi maka dia kan membutuhkan tekanan darah itu turun. Jadi dari NTS ini dia bakal menyambungkan ke cardio inhibitory center, dimana di cardio inhibitory center dia bakal mengaktifkan sistem parasimpatis, dimana di sistem parasimpatis bakal disambungkan oleh nervus vagus ke jantung. Nah, fungsinya dari parasimpatis itu dia bakal nurunin dari heart rate dan juga kontraktilitas. Nah, kemudian kita lanjut ke kalau misalnya tekanan darah terlalu turun, maka tubuh itu bakal membutuhkan kompensasinya kan menaikkan tekanan darah. Oleh karena itu dia akan dideteksi oleh baroreseptor, dimana sinyal itu bakal diterusin ke nucleus tractus solitarius, dimana NTS ini dia bakal ngestimulus dari nucleus ambiguus dan CVLM, dimana CVLM ini bakal ngaktifin dari vasomotor area atau RVLM. Nah, kemudian di vasomotor area ini dia bakal ngaktifin dari sistem saraf simpatis menuju ke jantung dan pembuluh darah. Nah, dari simpatis ini dia bakal ke jantung, dimana dia bakal ningkatin dari heart rate dan juga ningkatin dari kontraktilitas, dan juga dia bakal ngebuat pembuluh darah itu vasokonstriksi. Nah, untuk jangka panjang dia bakal mengalirkan ke kidney juga untuk mengaktifkan sistem RAAS. Jadi RAAS ini adalah kompensasi kalau misalnya tekanan darah jangka panjang. Kalau misalnya tadi kan contohnya ketika kita praktikum dari
tubuh itu tiduran menuju berdiri. Nah, kalau misalnya tubuh itu kekurangan cairan atau ketika kita diare misalnya, nah tubuh itu bakal ngaktifin dari RAAS sendiri, dimana RAS ini bakal aktif ketika kurangnya NaCl dan kemudian turunnya volume cairan ekstra selular sel. Kemudian juga turunnya tekanan darah arteri, dimana dia bakal ngestimulus ginjal untuk bisa ngeluarin renin. Nah, renin ini fungsinya dia itu ngubah dari angiotensinogen ini bisa berubah jadi angiotensin 1, dimana angiotensin 1 ini bakal berubah jadi angiotensin 2 oleh angiotensin converting enzim atau kita singkat sebagai ACE atau ACE. Nah, di angiotensin 2 dia bakal ngestimulasi rasa haus yang bakal ningkatin asupan cairan. Kemudian dia juga akan ningkatin vasopresin yang bakal ningkatin dari reabsorpsi H2O oleh tubulus ginjal. Kemudian dia bakal ningkatin dari vasokonstriksi arteriol, jadi darah itu bisa sampai lebih cepat ke jantung. Dimana angiotensin 2 ini dia bakal ngestimulus korteks adrenal supaya bisa ngeluarin aldosteron, dimana aldosteron itu bakal ngestimulus ginjal supaya bisa pertama ningkatin reabsorpsi Na+ oleh tubulus ginjal, sehingga natrium itu kan setelah direabsorpsi dia bakal hemat dan dia bakal nahan lebih banyak H2O di cairan ekstraselular sel, dan intinya akan menghemat H2O, dimana kalau misalnya H2O ini dihemat, dia bakal ngeperbaikin dari turunnya NaCl, turunnya volume CLS, dan juga turunnya tekanan darah arteri. Nah, jadi kalau misalnya kita balik lagi ke praktikum kemarin, jadi kalau misalnya tekanan darah ini kan kalau misalnya kita tiduran kan gravitasinya nggak ada, dia bakal seimbang. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba berdiri, tekanan darah kan bakal numpuk di kaki. Nah, ini bakal nurunin dari venous return sehingga bisa nimbulin dari orthostatic hypotension, dimana tekanan darah itu bakal terlalu kurang untuk seluruh tubuh, sehingga dia bakal mengaktifkan kompensasi. Yang pertama adalah refleks baroreseptor yang udah kita jelasin tadi, yaitu ngestimulasi dari saraf simpatis dan dia bisa ningkatin dari heart rate dan juga kontraktilitas dari jantung. Terus yang kedua itu adalah pompa otot rangka. Jadi otot rangka yang tadi udah aku jelasin juga, dia bakal ngekontraksiin dari darah yang bisa kekumpul di kaki, dia bakal dikontraksi, pompa darah ototnya bakal berkontraksi dan ngemompa supaya darah itu bisa dipompa kembali ke jantung lebih cepat, yang endingnya bisa ningkatin venous return atau aliran balik vena. Nah, ini sama yang aku jelasin tadi. Nah, kita lanjut. Jadi untuk faktor ekstrinsik ini dia saraf autonom atau saraf otonom dia itu ada dua, yaitu aktivitas simpatis yang tadi aku bilang kayak dikejar anjing, dia itu ningkatin aktivitas kerja jantung, dan yang kedua adalah aktivitas parasimpatis yang dia nurunin aktivitas kerja jantung. Dimana pokoknya untuk aktivasi stimulasi parasimpatis ke daerah yang terkena, intinya dia kalau nggak ngurangin kecepatan, pokoknya dia intinya ngurangin aja atau nggak ada efek sama sekali. Sedangkan kalau misalnya untuk simpatis, dia bakal efeknya stimulasi jantungnya, dia bakal intinya ningkatin entah itu kecepatan depolarisasi, eksitabilitas, kontraktilitas, sekresi, dan lain-lain. Nah, ini sama yang aku jelasin tadi, ini kesimpulannya. Jadi aliran balik vena itu bakal ngestimulasi untuk volume diastolik akhir yang bakal meningkatkan isi sekuncup dan meningkatkan curah jantung. Juga kemudian aktivitas simpatis dan epinefrin dia bakal
stimulasi dari peningkatan aliran balik vena dan juga ngestimulasi kecepatan jantung, dimana dia akan ningkatin curah jantung, dimana endingnya tekanan darah itu bisa naik juga. Sedangkan aktivitas parasimpatis malah ngeinhibisi atau dia malah nurunin dari kecepatan jantung. Jadi untuk ini secara singkat aja, untuk parasimpatis itu pokoknya preganglionik neuronnya dia bakal panjang dan neurotransmitternya itu asetilkolin, dan postganglionnya bakal pendek dimana neurotransmitternya tetap asetilkolin. Sedangkan untuk simpatis dia pregangliok neuronnya bakal pendek dan untuk neurotransmitternya asetilkolin. Habis itu dia postganglionnya bakal panjang dan neurotransmitternya ada norepinefrin, ada asetilkolin, dan juga ada epinefrin. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Yang pertama itu ada keturunan. Jadi kalau misalnya kita orang tuanya hipertensi, anak-anaknya juga mempunyai faktor risiko untuk hipertensi yang tinggi. Kemudian aktivitas. Kalau misalnya kita nggak beraktivitas, otomatis tekanan darah bakal turun, soalnya tubuh itu nggak ngapa-ngapain, nggak perlu tekanan darah yang tinggi. Kemudian ada jenis kelamin. Kalau misalnya kenapa jenis kelamin bisa mempengaruhi, karena perempuan itu mempunyai hormon estrogen yang lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, jadi hormon estrogen ini salah satu fungsinya dia itu membuat dari pembuluh darah itu bisa lebih kenyal, dan juga dia fungsinya itu kardioprotektif, dimana dia itu bisa membantu supaya tekanan darah itu tidak terlalu tinggi. Kemudian ada obesitas. Kemudian ada konsumsi garam alkohol. Kalau misalnya kita terlalu banyak mengonsumsi garam dan alkohol, dia bakal kita balik lagi ke sistem RAS tadi, dia bakal ngestimulasi dari RAAS yang terlalu tinggi, dan dia bakal meningkatkan tekanan darah karena dia menahan air. Kemudian ada usia, karena semakin tua kita, semakin pembuluh darahnya itu akan semakin kaku, dan juga ada penyakit lain. Mungkin ini countdown index. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dari penjelasan ini. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bisa dicerna di otak dan bisa dipahami. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.